Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan hari ini menolong kita memandang dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Bahwa Tuhan menjanjikan kita, kalau kita terima Yesus, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah-Mu lagi hari ini, supaya kami dapat memiliki hati yang baru, mindset yang baru, etika dan moral yang baru, pola dan gaya hidup yang baru, dan tutur kata dan tingkah laku yang baru, oleh karena Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari perjanjian lama, kitab Nabi Yehezkiel, Yehezkiel pasal 36, Yehezkiel pasal 36, ayat 26 dan 27. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kalau sudah kurang akrab dengan kitab Nabi Yehezkiel, mulai dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, sebelum Daniel. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Ayat firman Tuhan ini diucapkan apa? Dalam perjanjian lama, atau lebih tepatnya kepada orang-orang di tempat pembuangan di Babel. Saudara pemirsa, mengapa umat Tuhan dibuang ke Babel?
Oleh karena mereka tadi punya hati yang apa? Hati yang keras. Ya. Karena keras hati, keras kepala, hidup terus dalam dosa, maka kemudian Tuhan membuang mereka ke Babel. Itulah yang dilayani oleh Nabi Yeskiel. Jadi nomor satu firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana caranya supaya hati kita bisa diubahkan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian dalam pendahuluan bahwa mari kita lihat sejenak sebentar ya. Kita Perjanjian Baru 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5:17. Saudara pemirsa, perhatikan ayat ini dengan baik karena sudah baru bisa mengerti benar apa yang dikatakan tadi dalam kitab Yeskiel kalau sudah mendengar firman Tuhan ini. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang terpenting, terutama diciptakan baru oleh Tuhan Yesus, yaitu apa? Hatimu. Itu sebabnya mengapa tadi dikatakan firman Tuhan, hati yang baru Tuhan ciptakan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ya, mari kita kembali lagi kepada Daniel pasal 36 ayat 26. Ya. Jadi hati yang baru itu terjadi karena saudara dalam Perjanjian Baru, saudara buka hati dan terima Yesus. Sebenarnya ucapan itu sudah dengan mudah saudara ingat. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, sucikan hati saya dengan darah-Mu. Sekarang saya buka hati saya undang Yesus masuk dan tinggal dalam hati saya. Tuhan Yesus bertahta dalam hati saya, menjadi Tuhan, Tuan, Raja, dan Juru Selamat dalam hidup saya. Mulai sekarang, saya ingin mengikut Tuhan sepanjang umur hidup saya. Amin. Itu jadi saudara sekalian, itu caranya kita untuk mengalami satu kehidupan atau hati yang baru. Yang kedua ialah di sini ayat yang ke-27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Penting apa? Roh Kudus, Galatia 5, 22-23, Roh Kudus memberikan kepada saudara-saudara sekalian apa? Memberikan kepada saudara buah. Buah itu beda. Ingat, buah daging atau buah dosa nampak dalam Galatia 5, 19-21. Galatia 5 ayat 22-23 menunjukkan di sana ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9. Terutama penguasaan diri itulah yang membalikkan hidup saudara yang sembrono, tabrak sana tabrak sini, kerjanya menuntut hak, tapi tidak mau tahu tentang kewajiban. Nah, buah yang pertama menunjukkan apa? Lawan dari kata apa? Akar pahit, luka batin dan dendam. Roh pengampunan datangnya dari mana? Buah kasih. Jadi kalau saudara-saudara sekalian sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah hidup dalam buah Roh Kudus tadi, 9 buah itu, maka sudah menjadi punya, tadi saya sudah katakan, mindset yang baru,
mindset itu kepala dan hati. Kemudian apa? Etika dan moral yang baru. Ketiga ialah pola dan gaya hidup yang baru. Salah satu, cara berpakaian. Bukan hanya karena saudara mau ikut mode, tetapi apakah mode ini betul-betul membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang keempat ialah tutur kata dan tingkah laku. Ya, saudara tidak akan pernah sembarangan mencaci maki orang. Belum tahu sebabnya, sudah caci maki orang. Tidak akan lagi. Dan tingkah laku apa? Cara sudah berjalan pun akan diatur oleh Roh Kudus. Oleh karena itu pada hari ini saya mengajak kita semua untuk menyerahkan hidup dan hati kita kepada Tuhan. Dan benar-benar percaya bahwa Dia berkuasa mengubah hidup kita menjadi baru. Jangan lagi mau hidup dalam kehidupan yang lama, dalam hati yang lama. Jangan, saudara sekalian. Mari kita betul-betul percaya bahwa tadi Tuhan memberi kita hati yang baru ketika kita terima Dia dalam hati kita. Kemudian Roh Kudus yang memenuhi kita menghasilkan 9 buah Roh Kudus, sehingga hidup sudah benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain, mulai rumah tangga saudara sampai kepada tempat pekerjaan saudara, dengan tetangga saudara sekalian. Jangan hidup menjadi batu sandungan, tapi hiduplah menjadi berkat di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami semua, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan dan memiliki hati yang baru, memiliki roh yang baru, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.